Oke, shalom semua. Oke, langsung aja mungkin kita invite dulu ya, lebih baik. Karena aku nggak mau sendirian. Supaya ada teman, langsung aja kita invite. Oke, nah teman-teman boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Siapa tahu penonton kita yang nonton malam hari ini baru pertama kali bertemu dengan kakak-kakak semua. Dari Kak Evi boleh memperkenalkan diri. Lalu nanti Kak Nehe dan terakhir Kak Mercy. Silakan. Ya, halo semua teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Evi. Malam ini akan senang ngobrol dengan teman-teman semua. Saya melayani di Yayasan Lembaga Sabda, temannya Nehemia, Ray juga. Dan sekarang jadi temannya Merti deh. Ya. Oke, thank you Kak Evi. Silakan Kak Nehe. Ya, halo semua, nama saya Nehemia, biasa dipanggil Nehe atau lainnya juga bisa. Nama saya panjang soalnya, tapi biasanya Nehe atau Nehemia bisa juga. Ya, saya akan bersama dengan rekan-rekan nongkrong secara online, kita ngobrol dengan hal-hal yang seru. Kalau dipanggil Mia boleh? Berarti. Waduh, jangan, itu sensitif. Oke, thank you Kak Nehe. Oke, selanjutnya Kak Mercy, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Mercy. Biasanya sih teman-teman panggil Mercy ya, tapi ada nama lengkap. Saya tidak perlu sebutkan itu. Asal dari Kalimantan Barat, sekarang saya pelayanan di Pesat, pelayanan desa terpadu ya. Kalau mungkin beberapa lain belum tahu tentang pelayanan ini. Saya senang diajak ngobrol bareng sama teman-teman dari Sabda. Ya, tentunya kita akan membahas topik yang menarik malam hari ini. Oke, mantap. Thank you semua sudah memperkenalkan diri. Nah, bagi teman-teman yang nonton malam hari ini, mungkin baru pertama kali nonton juga, aku akan jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Apa sih ini Sabda Youth? Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, membahas topik-topik kekinian, topik-topik anak muda, dibahas dari sudut pandang Alkitabiah. Karena sesuai dengan visi Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya tentunya. Oke, itu sekilas tentang Sabda Youth. Nah, teman-teman semua siapa yang udah nonton live minggu lalu? Atau mungkin nonton rekaman tundanya ya setelah ini, setelah kita nonton. Nah, boleh disimak dulu karena masih nyambung berkaitan nih. Karena topik malam ini sebenarnya juga masih ada hubungannya berkaitan dengan digital quotient. Nah, secara spesifik kita akan bahas 3 hal dalam kaitannya digital quotient atau kecerdasan digital ini, yaitu screen time, empati digital, dan cyberbullying. Sesuai judul yang bisa teman-teman lihat di kiri atas itu, bisa dilihat screen time, empati digital, dan cyberbullying. Kita sudah sapa-sapa, sekali lagi mungkin selamat datang semua, selamat malam, selamat bergabung. Sekali lagi yang baru pertama kali hadir, yang sudah hadir, thank you banyak sudah bergabung. Oke, kita akan segera mulai saja. Mungkin bisa kita awali dengan doa. Kak Mercy boleh memimpin kita dalam doa? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ngobrol ya, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini kami akan ngobrol bareng tentang tema dan topik yang sangat menarik untuk kalangan remaja khususnya, yang akan kami bahas mengenai tentang screen time, empati digital, bahkan cyberbullying. Kami meminta pimpinan daripada Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman juga yang boleh join bersama, live bersama kami, untuk kami boleh saling belajar satu sama lain untuk mengenai topik yang akan dibahas. Berkati setiap jaringan yang kami gunakan, teknologi yang kami pakai, Tuhan memakainya dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama tangan Tuhan, kami menyerahkan setiap doa ini, haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Mercy. Nah, sama-sama Kak. Ya. Untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, silahkan turut dalam diskusi kami, dalam obrolan kami. Jika ada pertanyaan, jika ada tanggapan, atau apapun yang bisa diberi, silahkan beri dalam komentar. Jadi ikut berdiskusi,
sangat boleh sekali. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui kecerdasan digital atau digital quotient itu mencangkup 8 hal, yaitu salah satunya yang sudah kita bahas minggu lalu, identitas digital, ya. Ada privacy juga, ada critical thinking, digital footprint, digital empathy, cyber security, cyberbullying, dan screen time. Nah, malam hari ini kita akan bahas 3 hal dari kecerdasan digital itu, yaitu screen time, empati digital, dan cyberbullying. Sekarang kita bahas screen time terlebih dahulu nih, teman-teman. Apa itu screen time menurut teman-teman? Ya, kalau saya mulai duluan ya Kak Rey. Boleh, Ya. boleh. Kalau saya sendiri sebelumnya kita harus menyatukan persepsi dulu gitu, karena kalau lihat dari screen time kita ada 2 kata di situ gitu, yaitu screen dan time gitu. Jadi kalau dilihat lepas dulu ya, kalau dilihat secara lepas, screen itu layar, time adalah waktu gitu. Apakah hanya sebatas itu gitu? Enggak gitu. Ternyata bagaimana screen time ini adalah durasi yang dihabiskan ataupun waktu yang kita habiskan untuk menatap layar, bukan hanya gadget tapi perangkat elektronik gitu. Jadi bukan hanya yang dekat dengan kita, handphone, tablet atau komputer, bahkan TV pun masuk. Ketika kita nonton TV terlalu lama itu termasuk hitungan dari screen time itu tadi gitu. Jadi nggak hanya maksudnya cakupannya nggak hanya sempit tapi memang benar-benar luas itu tadi. Ya, setuju sih. Ya, Silakan, aku ya. Aku setuju sih dengan yang disampaikan Nehemia ya. Itu semua semua menjadi satu. Jadi kalau selama ini kan kita mikirnya screen time itu hanya mikirnya HP ya. Karena yang paling sering kan sekarang HP udah, kita nggak hitung televisi deh gitu ya. Cuman kalau tadi Nehemia sebutin tuh semuanya, itu screen time akhirnya sampai ke layar apapun gitu ya, termasuk komputer dan televisi. Jadi penasaran nih ya. Kalau itu semua dijumlah, akhirnya statistik screen time rata-rata di Indonesia pasti tinggi banget dong ini. Kira-kira gimana nih? Bahkan pernah dengar juga nih screen time di Indonesia katanya paling tinggi, bener nggak sih ini? Iya, mungkin saya bisa berbagi ya. Ya memang benar ya, Kak Evi mengatakan bahwa berdasarkan riset bahwa screen time yang ada di Indonesia itu dari beberapa negara Asia itu berada di peringkat pertama, 5,6 jam per harinya. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat pemakaian, tingkat kita berhadapan dengan layar dalam kurun waktu yang sangat cepat itu sangat tinggi. Jadi interaksi kita di depan layar, baik itu komputer, televisi, bahkan handphone yang sering kita gunakan dan bisa dibawa kemana-mana itu sangat screen time kita itu cukup tinggi karena kita bekerja, kita belajar, kita berinteraksi dengan orang menggunakan teknologi-teknologi ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita menggunakan screen time itu yang cukup tinggi seperti itu. Itu menjadi faktor utamanya. Ya. Gitu. Oke. Ya, menarik ya. Ya, boleh. Ya, kalau tadi mau lihat lebih dispesifikan lagi statistiknya, ini punya berdasarkan dari usia yang ada di Indonesia gini ya. Sampai dibilang ini kita tuh orangnya tuh screen time melulu, ini internetan melulu. Ini yang paling tinggi untuk tingkat screen time-nya tuh adalah mereka yang generasi Z nih, yang usianya sampai 24 tahun, di atas 24 di bawah 24 tahun. Nah, itu bisa menghabiskan waktu yang 6 jam itu sebanyak 35% dari mereka. Wow, ini seumuran Nehemia, Ray, mungkin ya. Aku lewat kayaknya, lebih. Oh gitu ya. Aku milenial. Oh gitu. Milenial. Oke. Tapi menarik ya kalau melihat statistik memang. Nah, kalau teman-teman sendiri habiskan berapa lama nih kira-kira? Kalau aku biasa ya, apalagi setelah dijelaskan tadi ya Nehemia bahwa screen time itu bukan hanya HP. Aku sendiri HP, laptop, komputer itu bisa
7 jam, 8 jam mungkin. Hanya untuk ya macam-macam, termasuk bekerja, entertain juga, hiburan, dan lain sebagainya. Komunikasi juga termasuk. Jadi teman-teman sendiri biasanya habiskan berapa lama nih untuk Ya, screen time? kalau aku sendiri mungkin nggak selama Mas Re ya, 6 jam itu, waduh, sangat over sekali itu, jauh di atas rata-rata, karena rata-rata yang disampaikan Kak Mercy tadi kan 5,6 jam itu, Mas Re 6 jam, Pak, hebat sekali itu. Tapi kalau aku nggak sampai segitu sih, aku mungkin 3 sampai 4 jam itu, karena kan aku memang punya kelainan di mata ya, minus tinggi itu. Jadi kalau terlalu lihat screen terlalu lama itu rasanya aduh, kepala pening sekali itu. Tapi ya ketika itu istirahat, nanti lanjut lagi, nggak tahu gimana jadinya itu. Jadi memang nggak langsung intens lama itu sih. Tapi yang menarik di sini itu sih, mungkin ya ini termasuk satu kemajuan teknologi ya. Di beberapa perangkat gadget itu ada yang namanya fitur kesehatan digital itu. Jadi di kesehatan digital ini ada yang membatasi gitu. Nanti jadi misal kita set screen time-nya berapa nih durasinya itu, misal 4 jam atau 3 jam. Nanti setelah lewat itu layarnya jadi hitam putih itu. Jadi hitam putih kan itu nggak enak nih dilihat, nggak ada warnanya atau lain sebagainya. Ya itu mungkin bisa jadi apa namanya, salah satu kemajuan yang baik sih gitu untuk membatasi supaya nggak jadi over banget. Iya. Oke. Ya. Kalau pengalaman secara pribadi mengenai screen time sendiri ya, mungkin saya bisa lebih 5 jam, 6 jam lah termasuknya ya. Karena ya bekerja juga kita menatap layar, terus berinteraksi dengan orang juga kita menatap layar, kita melihat hiburan juga menatap layar, itu udah hitungannya udah sangat besar gitu kan, udah nggak bisa dihitung lagi. Misalnya kalau seperti yang Kak Nehe tadi bilang kan, ada fitur-fitur yang ini kan di handphone atau ininya untuk berapa jam kita bisa menggunakan layar kita, dan modenya nanti jadi hitam putih seperti itu. Kadang kalau saya sendiri, saya sering mematikan lagi seperti itu, jadi saya kembalikan ke awal lagi. Jadi karena memang ini kebutuhan yang memang mendesak seperti itu. Jadi ada alasan-alasan kita kenapa kita bisa untuk mematikannya seperti itu. Oke, menarik ya. Berarti pada dasarnya kebanyakan sih lebih ya. Rata-rata 5,7 jam atau 6 jam itu memang valid ya ternyata. Teman-teman di rumah, berapa jam kira-kira habiskan waktu di depan layar? Boleh juga berikan komentarnya nih. Kami juga penasaran. Tapi kalau bicara soal rata-rata ya, rata-rata penggunaan atau screen time di depan layar, apa sih dampaknya gitu? Dampak entah mungkin adakah dampak positifnya atau hanya dampak negatifnya aja? Gimana ini menurut teman-teman? Apa dampak dari screen time? Ya, kalau aku melihat dampak dari dua sisi ya. Jadi bukan melulu tentang negatifnya saja, tapi aku coba melihat berpikir positif gitu. Jadi kalau tentang berpikir positif tadi, itu sih tergantung kita screen time-nya kita ngapain gitu. Kalau misalnya kayak rekan-rekan kan screen time-nya berguna itu, melihat pekerjaan, melihat konten-konten edukasi dan semacamnya gitu. Tapi ya itu, ketika melihat itu dampak positif screen time ya, melihat konten-konten yang bisa istilahnya membuat menambah wawasan dan sebagainya, itu menurutku salah satu hal yang oke gitu. Tapi ketika lihat dampak negatifnya ya banyak juga gitu. Mungkin bisa tentang kesehatan dari mata sendiri, ataupun mager kan, lihat screen terus mager dan lain sebagainya, badan jadi nggak fit dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurutku gitu dampak dari screen time ini. Iya, aku setuju sama Nehemia ya, perlu lihat dari dua macam sisi. Tapi kita bisa mendapatkan dampak positif dari screen time itu jika screen time itu memang di-manage ya. Screen time itu ada tujuannya ya. Biasanya kalau tanpa tujuan atau nggak di-manage dan tidak disiplin, pasti ujung-ujungnya akan lebih banyak ke negatif gitu ya. Tadi Nehemia menyebut tentang kacamata. Tentang mata itu salah satu masalah kesehatan gitu ya. Karena sekarang saya kan ngajar sekolah minggu juga nih. Anak-anak sekolah minggu saya itu masih usia kelas 4 SD, mereka tuh sudah pakai kacamata gitu. Karena apa? Untuk ngelihat itu udah rabun.
ngelihat tulisan jauh, bahkan ngelihat apa namanya LCD, apa namanya layar LCD untuk ini ya, untuk mereka melihat ayat dan sebagainya. Mereka tuh ketahuannya waktu disuruh baca ayat itu. Kak, saya nggak bisa baca. Kenapa? Kabur. Lah, kok nggak kasih tahu? Karena sama ini mereka lihatnya deket gitu kan ya. Jadi ketahuannya waktu disuruh baca jauh gitu. Wow, ini sebenarnya menyedihkan bagi saya gitu ya, karena kecil-kecil mereka akhirnya sudah harus pakai kacamata. Tapi dampak yang lain juga lebih banyak, dampak rohaninya. Masalah besar. Screen time nggak di-manage, ya, akhirnya mereka akan menggunakan lebih banyak waktu untuk apa? Hal-hal pribadi mereka, sedangkan hal-hal spiritual kurang dapat bimbingan, bahaya gitu. Nah, ini ada komentar yang menarik dari Kak Dani Story, lebih dari 6 jam. Wah. Sepertinya tim riset ini perlu upgrade data lagi nih. Rata-rata kami 6 jam. Sebentar. Ini kan rata-rata. Risetnya itu memang rata-rata gitu ya. Ya. Jadi pasti ada yang lebih lah. Bahkan mungkin ada yang sampai 10 hari 1 jam bisa aja. Bisa. Khususnya angkatan KFI ya. Oke, ada dari komentar dari Aldo juga. Wah, aku nggak normal berarti hampir setiap saat di depan layar. Sekarang aja lagi di depan layar. Oke nih, silakan. Iya, ini teman-teman ngomong-ngomong soal dampak nih, kan kita ya sudah lihat ya dampaknya bagaimana terhadap kesehatan ataupun terhadap lainnya gitu ya. Jadi rasanya lebih banyak dampak negatifnya nih screen time ini gitu ya. Tapi dari yang aku baca sih salah satu dampaknya adalah kita kehilangan rasa empati itu secara digital pastinya itu. Jadi empati yang bagaimana nih? Aku kayaknya kurang hubungannya apa ya kira-kira tentang empati ini dengan screen time itu. Menurut teman-teman gimana nih? Oke, ya aku dulu ya. Jadi sebelum kita bahas apa hubungannya screen time dengan empati digital, mungkin ada yang masih kurang tahu, tapi saya yakin semua udah pada tahu sih ya. Ya, anak-anak muda gitu ya. Empati itu artinya adalah kemampuan. Ada satu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, itu ya empati ya. Nah, empati digital ini berarti kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, sekaligus kita bisa mempertimbangkan nih tindakan kita yang tepat yang akan kita lakukan selama kita melakukan aktivitas di jagat online atau melakukan kegiatan selama di dunia digital dengan perangkat digital. Itu jadi harus diperhatikan. Nah, jadi apa nih hubungannya? Tadi kan Hemia bilang kurang jelas nih apa hubungannya antara screen time dan empati digital gitu. Jadi emang kaitannya adalah ketika kita hanya menatap layar gawai, hanya melihat-lihat layar gawai, hanya terpesona dengan segala layar yang tersedia di hadapan kita tuh, secara nggak langsung kita tuh sedang tidak berada, sebenarnya kita nggak berada dekat dengan orang yang kita ajak komunikasi kan ya. Dan terlalu banyak screen time itu juga akan membuat kita tuh jadi tidak bisa menangkap suasana kebatinan. Wah, pakai kata kebatinan. Tidak bisa menangkap moodnya, suasana hati orang yang sesungguhnya, karena terlalu terbiasa terpapar dengan hal-hal yang kita perhatikan secara diri sendiri. Jadi kita kurang ininya ya, karena tidak bertemu langsung juga bisa gitu ya. Dan kita jadi kurang tahu keadaan yang dirasakan oleh orang-orang kita ajak komunikasi. Nah, ya nggak tahu teman-teman yang lain gimana nih kaitannya dengan screen time dan empati. Ya, Mercy. Oke, saya ya boleh menanggapi dari ininya Kak Evi. Mungkin hubungan antara screen time dengan empati digital sangat berkesinambungan atau berkaitan ya, karena waktu penggunaan layar terkadang kita menghiraukan interaksi kita secara nyata dengan orang lain. Bahkan itu mempengaruhi kita menjadi individual dan kita sikap acuh itu ada di dalam diri kita. Jadi ketika lebih banyak screen time di depan layar, kita cenderung yang namanya rasa empati kita mungkin berkurang terhadap orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Ya, menarik berkaitan dengan empati digital. Kalau aku boleh mungkin dalam tanda kutip simpulkan dari Bu Evi dan Kak Mercy itu, bahwa empati itu harus dimiliki terlebih dahulu, empati yang real gitu. Karena empati sendiri kan bermacam-macam ya. Salah satunya empati digital ini. Macamnya ada banyak jenisnya lah empati itu.
Jadi kalau empati dalam dunia nyata nggak punya, screen time akan berdampak nggak punya empati. Tapi kalau sudah punya, ada beberapa referensi yang aku bilang, selagi screen time secara bijak, justru meningkatkan empati juga. Empati digital maksudnya. Karena kalau nggak punya screen time, gimana bisa punya empati digital? Kan empatinya digital nih. Gitu yang ku baca gitu. Tapi ya gimana menurut teman-teman, boleh disanggah. Ya, kalau aku pun juga sama ya gitu tentang empati digital ini. Kalau aku secara pengalamanku, aku nggak terlalu bergulat dengan hal ini gitu, karena ya memang screen time aja, bermedsos aja, ataupun komen ya komen aja dan lain sebagainya gitu. Tapi aku ngelihat di sini ya penting juga gitu, karena untuk memang tentang yang disampaikan Mas Ri tadi, empati yang benar-benar langsung nyata fisik dan juga dengan empati digital itu secara nggak langsung sama, tapi sentuhannya beda itu. Bisa dibilang sentuhannya beda itu, karena kan apa yang kita hadapi, apa yang ada di depan kita kan beda itu. Kalau misalnya secara fisik kan, oh ya kita empati dengan ini, empati dengan itu. Tapi ketika di gadget kita empatinya gimana? Kalau secara logika ya, secara logika empatinya gimana? Dengan layar, dengan medsos, konten, ataupun video, audio, dan grafis dan lain sebagainya. Itu tadi ya secara prinsip sama itu, tapi sentuhannya gitu menurutku yang beda sih. Ya. Mau tanya ke Nehemia, sentuhan secara digital itu maksudmu gimana nih? Aku masih kurang jelas. Ya, sentuhannya gini Kak Evi. Jadi ketika screen time lah, ketika bermedsos itu empatinya misalnya kita melihat sesuatu terus kita kasih respon, kasih lain sebagainya gitu kan. Emot. Itu iya, kasih emot, betul. Salah satu bentuk kita berempati seperti itu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya ini ya aku ya. Jadi kalau misalnya memang di dalam dunia digital kita harus dilatih juga punya empati digital gitu ya. Jadi tadi bukan berarti karena screen time kita bisa juga jadi kurang empati secara digital, tapi dengan screen time kita juga bisa membangun empati digital kita. Nah, tapi sebagai orang Kristen ya pastinya kita harus combine ya, dan dasarnya adalah pasti adalah kembali kepada firman Tuhan. Gimana nih kalau menurut teman-teman, benar gak nih? Ya, sebelum aku jawab pertanyaan Bu Evi, ada satu komentar dari Kak Nan Xiao. Kalau saya ini mengatasi screen time tadi ya, kalau saya layar HP-nya saya buat mode gelap, di laptop juga begitu. Terus kalau di HP saya atur mode waktu tidurnya, jadi kalau 2 jam lebih layar HP-nya otomatis berubah jadi warna putih. Mantap. Kalau bisa konsisten ya baik. Kalau tadi dimatikan lagi, dihidupkan lagi, sama aja. Oke. Menjawab pertanyaan Bu Evi ya, balik lagi ke kekristenan. Ya, sebenarnya di dalam kekristenan, empati tentu kalau aku baca-baca sih punya teladan yang utama dari Yesus Kristus gitu. Di mana Allah rela menjadi manusia, itu kan juga salah satunya untuk merasakan bagaimana sih manusia itu dalam tanda kutip bisa turut menanggung penderitaannya itu. Jadi itu kan rasa empati yang dasarnya jelas kasih. Nah, jadi empati jelas timbulnya dari kasih. Dan seberapa besar kasih kita itu juga yang menentukan seberapa besar empati kita terhadap orang. Itu sih. Ya, kalau aku pun sama ya. Jadi baca-baca juga tentang empati ini, itu ada beberapa poin yang aku dapatkan gitu. Yang pertama yaitu sama kayak yang disinggung Mas Ray tadi tentang kasih, yang mendasari memang benar kasih. Terus yang kedua tentang dasarnya kasih, terus kemudian bertingkat lagi tentang menolong sesama, tentang lain sebagainya, tentang peduli, rasa peduli itu tadi. Terus kemudian juga tentang melayani sesama itu tadi sih, yang kasih, menolong, saling menolong dan membantu, terus melayani sesama itu tadi. Oke, iya. Jadi tentang empati digital ini, jadi tadi waktu teman-teman pada ngomong itu jadi boom gitu ya, aku ya. Jadi
gimana dong, tadi kita sudah tahu screen time itu paling tidak kita harus usahakan untuk membangun empati digital kita, ditambah lagi kita harus punya empati seperti Kristus ya, punya empati kepada kita gitu ya. Firman Tuhan banyak berkata tentang itu. Jadi gimana dong cara kita bisa membangun empati secara digital, terutama ketika kita sedang screen time. Ini kepikiran satu, yaitu kita gunakanlah video seperti ini untuk kita berkomunikasi. Jadi Nehemia bisa lihat reaksi saya, bisa lihat apa gestur tubuh saya, apa mimik saya gitu. Jadi kita bisa membangun emosi lewat itu. Nah, sekarang masalahnya gini ya, kalau kita misalnya lagi sedang Zoom gitu ya. Kan tidak ada perintah, tidak ada keharusan. Yang mau off cam silahkan off cam, yang mau on cam silahkan on cam. Saya jadi tersadar bahwa kita dengan on cam ketika ada seorang sedang melakukan seminar, itu kita sedang paling tidak membangun habit empati digital ya kepada mereka yang sedang berbicara, kepada mereka yang sedang menyampaikan opininya, begitu. Jadi kalau kita bisa on cam lah. Oke. Ya. Saya boleh. Boleh. Untuk meningkatkan rasa empati itu ya memang benar ya, seperti kata saya setuju dengan perkataannya Bu Evi bahwa kita bisa bermain peran atau role play ya kita bisa melihat mimik wajah Kak Rey, mimik wajahnya Kak Nehe, bahkan Kak Evi, kita bisa melihat gestur. Kalau dunia maya kan kita nggak bisa, kita meraba-raba, oh orangnya seperti apa ya. Terkadang kan rasa empati itu muncul dengan cara kita melihat secara langsung. Reaksi kita, tanggapan kita, bahkan perasaan kita terhadap orang-orang yang ada, yang kita lihat secara nyata, seperti itu. Ya, omong-omong juga tentang rasa empati, bahkan dari hasil riset Microsoft, katanya netizen Indonesia nih, ini dibilang netizen yang paling tidak punya rasa empati, atau bahkan dianggap paling tidak sopan di dunia digital. Nah, benar nggak sih menurut teman-teman? Dan ada lagi pertanyaannya, apakah itu juga menjadi salah satu sebab banyaknya cyberbullying di media sosial? Ya mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Apakah ini ada hubungannya dengan terlalu banyak screen time? Silakan. Nah, lengkap sekali. Kayaknya pembahasan kita berkaitan ya dari screen time, empati digital, bahkan sekarang menyentuh ke cyberbullying gitu. Di mana riset itu aku juga pernah baca bahwa masyarakat Indonesia adalah netizen sih, lebih tepatnya netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan. Penyebabnya kalau aku boleh baca juga itu lebih ke selalu punya asumsi atau praduga tersendiri melalui tulisan. Padahal tulisan itu kan tidak berekspresi ya, padahal ya normal gitu, tulisan normal. Tapi selalu orang beranggapan lebih, memiliki asumsi sendiri terkait tulisan itu. Nah, sehingga akhirnya orang salah persepsi, hilang empati, pada akhirnya membuli, cyberbullying. Lebih parahnya, aku baru lihat tadi atau kemarin ya postingan dari Pak Wali Kota Solo, Pak Gibran, ada yang komentar buruk terhadap istrinya, intinya buruk sekali lah. Nah, itu termasuk cyberbullying kan, hilangnya. Nah, itu timbul juga karena hilangnya empati digital gitu. Nah, empati digital hilang karena ya termasuk tadi screen time yang berlebihan dan cenderung untuk diri sendiri screen time-nya, cari kesenangan diri dan segala macamnya, lebih ke individualistik sih lebih tepatnya. Itu sih menurutku. Ya, kalau aku tentang cyberbullying ya, jadi memang benar-benar jadi satu concern juga gitu buat kita, apalagi memang netizen, istilahnya netizen plus 62 yang merajai semua medsos dunia gitu. Jadi memang benar-benar pasti di setiap postingan tuh 1, 2 atau bahkan lebih dari itu ada plus 62-nya di situ gitu. Entah itu komen apalah, Ya, entah betul. kirim emot dan lain sebagainya. Ya ini jadi satu yang miris juga ya itu, karena memang mikirnya itu kenapa orang segitu dangkalnya rasa puasnya dengan tulisan gitu. Jadi memang kan kalau nulis komen kan kasih tulisan aja, udah merasa puas, dirinya merasa wah aku udah keren nih, udah sangar nih bisa melontarkan kata-kata yang
kurang pantas secara digital itu tadi. Ya itu sih jadi concern juga buat kita bagaimana menggunakan medsos ini. Oke. Ya, oke ya. Ya tadi mungkin sedikit kita bisa mengarahkan gitu ya. Memang tindakan cyberbullying itu ada bermacam-macam gitu. Jadi mungkin kita harus hati-hati gini ya. Itu bisa aja berupa unggahan foto yang mempermalukan, atau kita bikin situs web untuk menyebarkan fitnah ya. Kan gampang tuh sekarang kita bikin situs web ya, karena banyak sekali yang kita bisa bikin sendiri gitu loh. Kita memberikan pesan ancaman bisa melalui email atau WhatsApp atau chatting, dan mungkin kita juga coba-coba untuk stalking akun media sosial orang lain, lalu ngambil fotonya, lalu kita bikin dalam bentuk yang lain, kita posting lagi. Nah itu banyak banget ya berupa unggahan-unggahan hal-hal seperti itu. Nah kalau misalnya kita memang tadi kita nggak punya dasar empati atau kita nggak pernah diedukasi ya, itu nanti akan mengarah ke sana, dan biasanya pasti biangnya itu diawali dari screen time yang buruk. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti ya. Jadi anak-anak itu dari kecil, umur kalau udah di bawah 2 tahun dikasih HP dan tidak di-manage, itu sangat berbahaya. Ya. Silakan Kak Mercy. Ya, benar ya. Dengan screen time yang cukup lama, ini juga akan berdampak pada cyberbullying. Dan itu sering terjadi seperti itu, karena dunia maya itu memberikan peluang bagi setiap orang, bahkan yang screen time-nya lama itu akan memberikan peluang yang cukup besar untuk dia boleh berargumen, untuk dia boleh berkomentar terhadap sesuatu yang dilihatnya. Jadi menurut teman-teman, mengapa sih cyberbullying itu lebih sering terjadi dalam relasi online daripada relasi onsite? Oke, boleh. Ya. Oke, ya namanya cyber ya. Cyber kan dunia maya biasanya. Cyberbullying terjadi, lebih sering terjadi dalam relasi online daripada relasi onsite ya, karena tadi screen time-nya berlebihan, dan cenderung sih orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang gabut gitu. Tidak ada kegiatan lain. Biasanya seperti itu masalahnya. Biasanya netizen yang sering sekali beri komentar gitu, terus artis-artis yang menindaklanjuti dan menggeruduk orang yang seperti itu, ternyata pengangguran lah, ternyata kurang apalah, jadi main HP doang isinya. Nah akhirnya kan terjadi seperti itu. Jadi lebih sering terjadi cyberbullying di relasi online ya, karena terlalu banyak waktu dipakai dalam hal itu gitu. Kalau aku lihatnya seperti itu. Bu Evi tadi mau nambahin? Iya, untuk yang tadi kenapa lebih mudah terjadi cyberbullying daripada real bullying gitu ya. Ya, karena sekarang kecenderungan juga kan orang mengejar viral ya. Jadi sebenarnya bukan hanya gabut. Mungkin mereka nggak gabut, memang mereka punya tujuan gitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan mereka bisa monetize ya dari semua konten-konten yang mereka punya, dan biasanya yang paling digemari adalah konten-konten yang bersifat bullying gitu kan. Konten-konten viral adalah konten-konten yang sifatnya kayak gitu. Jadi orang dengan sembarangan ngambil gambar, ngerekam gambar, diberi caption atau dibikin meme gitu ya, diberi caption meme yang mempermalukan orang lain, semakin viral akan semakin banyak orang yang subscribe ke tempat dia atau follow dia gitu ya. Lalu dia akan mendapatkan lebih banyak pemasukan secara digital. Jadi kadang-kadang bukan karena gabut, tapi justru karena mereka saking pengen kerjanya, saking pengen dapat sesuatu dari itu, akhirnya terjadilah cyberbullying tersebut. Itu sih. Ya, kalau aku tentang bully secara cyber dan juga secara nyata ya, secara langsung itu, kalau secara online, secara cyber itu kan kita komen-komen ataupun ya itu tadi kayak yang dijelaskan Kak Evi dan juga Kak Rey, itu kan salah satu, entah itu gabut atau mencari keuntungan. Tapi yang jelas, yaitu bully itu tadi. Gitu. Tapi ketika onset ya, ketika onset itu jarang sih. Maksudnya menemui, ya sebenarnya ada gitu. Kalau secara langsung biasanya kan coret-coret tembok, nge-tag namanya siapa, atau lain sebagainya. Tapi kalau ketika ngata-ngatai langsung,
apa nggak cari mati secara tidak langsung seperti itu gitu. Karena kan oh bully ini baku hantam dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika secara online itu tadi kan kita bisa lari gitu, bisa lari dari kenyataan kita sudah membuli orang gitu. Kita bisa hapus akun kita, ataupun kita bisa lari uninstall medsos kita, ganti yang baru dan lain sebagainya. Tapi kan itu lagi perlu diingat, edukasi yang penting gitu untuk ya, ada lagi tentang digital question, tentang kecerdasan digital, ada digital recordnya. Kita mau apa di situ, namanya sudah ke-record ya sudah, nggak bisa ditarik lagi. Jadi teringat minggu lalu identitas digital. Jadi identitasnya ganda gitu ya. Jadi pakai identitas palsu hanya untuk melakukan cyberbullying. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Aldo nih. Apakah kakak ini pernah kena cyberbullying? Gimana cara kita menghindari dari cyberbullying? Gimana menurut teman-teman? Apakah pernah? Mungkin yang pernah, yang belum juga bilang belum. Waduh, angkat-angkat semua nih. Boleh, Mercy Ya, dulu. aku dulu. Oh, Nehemia duluan. Oke, Nehemia duluan. Ya, aku kalau bully sih aku belum pernah menemui gitu. Karena ya siapa aku? Aku artis bukan, pejabat bukan, hanya orang biasa. Yang ya bully nggak bully aku ya mereka semua rugi gitu. Tapi kalau ngelihat ini ya seandainya dibully secara digital, menurutku ya aku bodo amat gitu, karena toh itu pun bukan orang yang kenal aku banget, bukan orang yang peduli aku banget dan lain sebagainya. Selagi itu nggak rugi secara langsung buatku, aku nggak peduliin itu gitu. Tapi ketika orang yang kenal, orang kenal kan nggak mungkin lah sudah kenal secara pribadi. Bully yang serius biasanya kan bully bukan bercandaan sih, maksudnya ya ini itu dan lain sebagainya. Itu sih kalau dariku. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau menjadi korban dari bullying sih belum pernah ya. Belum pernah, dan saya juga bukan menjadi pelaku. Pelaku di membuli orang, apalagi di media sosial, sangat jarang seperti itu. Bukan lagi jarang, belum pernah sama sekali. Karena kita tahu etika, kita tahu empati orang. Bahkan sangat miris ya kalau ketika melihat beberapa, kalau kita lihat di Instagram atau di TikTok, itu banyak sekali netizen Indonesia itu yang mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati orang lain. Itu sangat miris menurut saya. Dengan perkataan mereka yang bisa membuat orang tersebut, korban itu terintimidasi, menjadi malu dan lain sebagainya. Itu harus sebenarnya dihindari. Seperti itu. Iya. Tadi benar, aku setuju dengan ini ya, dengan yang dikatakan siapa namanya, Nehemia maupun Mercy. Bersyukur belum pernah jadi, tidak menjadi korban cyberbullying, ya. Berarti kalian punya karma bagus di dunia digital, karena kalian juga bukan pelaku bullying gitu ya. Memang sangat kasihan banget ya orang-orang yang menurut riset dikatakan orang yang terkena dampak dari cyberbullying itu dampaknya lebih berat. Traumanya akan lebih berkepanjangan dibandingkan mereka yang kena bullying, perundungan secara langsung gitu. Trauma healingnya itu ya, pengobatannya itu lebih sulit. Kenapa? Karena ketika kita dirundung secara digital, itu jejak digital akan terus ada di situ. Walaupun kita sudah beres, masalahnya sudah beres, ataupun orang sudah lupa. Tapi nanti ada satu saat, mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian, beberapa tahun kemudian, itu bisa muncul lagi, gitu ya. Akhirnya bisa dikorek-korek lagi, dan banyak sekali kejadian seperti itu. Orang dikorek-korek lagi dan terjadi bullying lagi karena jejak digital yang mereka tinggalkan. Dan itu traumanya begitu berkepanjangan karena mereka berpikir tidak akan pernah terhapus apapun yang sudah ada tentang diri saya, tentang masalah kejelekan saya ataupun aib mungkin ya, karena orang banyak juga bullying aib-aib kita ya, itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Jadi memang kasihan banget gitu ya, dan harusnya itu membuat kita sadar ya, mendiskusikan tentang bahaya cyberbullying ya. Kita pasti harus bijak ya, kayak tadi Nehemia, Mercy dan teman-teman lain mungkin bijak gitu ya untuk menggunakan screen time kita gitu ya. Padahal ya pada era digital ini nggak mungkin kita itu mengurangi screen time. Saya sendiri mengatakan saya tuh screen time tiap hari itu nggak cuma 6 jam, lebih
terus terang lebih ya, lebih itu ya. Nah, karena semua pekerjaan juga mengharuskan, pelayanan juga mengharuskan. Nah, tapi sebagai orang Kristen kita harus punya cara waktu memanage screen time kita, gitu ya, menggunakan screen time dengan bijak. Gimana nih, teman-teman? Bagaimana teman-teman bisa melihat Alkitab sebagai pedoman untuk menolong kita untuk punya screen time yang bijak? Oke. Ya. Iya. Saya Kak, bagaimana cara kita menggunakan screen time itu dengan bijak ya? Kalau menurut saya prinsip Alkitab ini mengenai screen time itu boleh, asalkan itu tidak membuang-buang waktu kita dengan Tuhan. Karena kecenderungan ya, kalau kita lebih lama di depan layar, apalagi dengan segala hal yang kita kerjakan itu bertatapan dengan layar secara langsung, otomatis akan terjadwal seperti itu. Akan terjadwal berapa jam kita bekerja, berapa jam kita membuka WhatsApp dengan informasi-informasi yang kita dapatkan di grup. Itu udah ada waktunya. Misalnya kita kerja dari jam 8:30 sampai 8:30 ini kan udah terhitung 8 jam kalau kita istirahatnya 1 jam seperti itu. Itu berpapasan layarnya itu udah 8 jam seperti itu. Tapi apakah Alkitab mengatakan yang seperti ini? Boleh asalkan kita tidak membuang-buang waktu kita dengan Tuhan. Istilahnya seperti ini. Ada waktu saat teduh kita secara pribadi. Nah, ini memang waktu yang udah kita khususkan untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita membuang-buang waktu kita dengan sesuatu hal yang tidak berguna dan itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kita membuang-buang waktu itu dan kita mengabaikan, oh nanti aja ya, 5 menit lagi ya, 3 menit lagi, bahkan sampai menunda 1 jam langsung bablas ketiduran. Hal itu kan hal itu yang menjadi kadang kecenderungan beberapa orang ya, termasuk saya secara pribadi. Karena misalnya saya sudah targetkan saat teduh saya dengan Tuhan seperti ini. Karena kita adalah memerlukan Sang Pencipta kita seperti itu ya. Jadi itu makanya kita harus mempergunakan waktu itu dengan bijak. Jangan membuang-buang waktu kita dengan Tuhan dengan screen time yang cukup meningkat, bahkan menjadi alasan kita untuk tidak bersatu teduh dengan Tuhan seperti yang pernah saya lakukan tapi nggak keseringan ya, seperti itu. Jadi ayat pendukungnya ada di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Nah, di situ poin yang sangat penting, bijak. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Jadi kembali lagi ke kitanya. Apakah kita bisa manajemen diri kita sendiri dengan waktu yang sangat khusus dengan Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kadang ini yang menjadi hal yang sering kita lalaikan, hal yang paling kita lalaikan, oh nanti aja ya, tunggu dulu sebentar, seperti itu. Jadi alasan-alasan yang seperti itu karena keasikan melihat media sosial mungkin, di TikTok apa mungkin, di Instagram apa mungkin, nah itu tidak menutup kemungkinan ya, seperti itu. Iya. Iya, kalau aku sendiri tentang hal ini ya memang nggak dijelaskan secara itu ya langsung oh nggak boleh screen time dan lain sebagainya, nggak secara itu tapi memang ada batasan-batasan ataupun ada pedoman karena Alkitab akan selalu jadi pedoman untuk kita berhidup ya, bertingkah laku, bercara hidup sebagai anak-anak Tuhan pastinya gitu, karena memang ya itulah yang terjadi gitu. Terus bagaimana prinsip Alkitab tentang screen time ini ya, sebenarnya ayatnya mirip-mirip sama kayak yang Kak Mercy tadi gitu, tentang menggunakan waktu. Ini Paulus yang bilang tentang ini kepada jemaat di Efesus ya, dikatakan yaitu tadi bagaimana pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya lah, istilahnya seperti itu, karena hari-hari semakin jahat, hari-hari semakin nggak jelas dan lain sebagainya. Yaitu adalah di sini yaitu perikop tentang cara hidup anak-anak terang gitu. Berarti kan kita adalah anak-anak terang yang seharusnya melakukan itu. Terus kemudian hal ini pun juga sama gitu, bagaimana kita tentang screen time ini melakukan hal-hal yang istilahnya bermanfaat gitu, yang tidak membuang waktu, istilahnya yang tidak sampai
sampai secara ekstrim itu gadget atau screen time itu jadi berhalanya kita gitu. Jadi berhalanya kita untuk membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Itu ya jangan sampai seperti itu, karena memang dikatakan juga bahwa hal yang menjadi kesenangan ataupun hal yang menyukakan Tuhan itu adalah apa? Menaati perintah-perintahnya. Dikatakan seperti itu. Ya perintahnya Tuhan apa? Bagaimana manage waktu, bagaimana bercara hidup yang benar, bagaimana istilahnya kita sudah dipisahkan dari dunia untuk bisa hidup sebagai anak-anak terang, sebagai garam dan terang dunia itu tadi. Ya itulah tugas kita di situ, itu menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas secara digital. Ya, mantap nih. Kalau teringat satu ayat, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi screen time boleh selagi kepentingannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Nah, nih menarik teman-teman. Ya, boleh Bu, tambahkan, silakan. Ada satu lagi nih. Ada satu ayat yang aku ingat gitu ya, di Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kadang dengan screen time, kita bisa melihat keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kadang mereka ada yang mencurahkan perasaannya di sana, itu waktu bagi kita yang tepat untuk bisa melayani mereka. Dengan screen time, dengan tujuan siapa yang dapat kita layani. Kita bisa gunakan ini, Roma 12 ayat 15, menangis bersama dengan mereka yang menangis, dan dengan tulus bersukacita bersama dengan mereka yang bersukacita sambil memuliakan Tuhan. Amin. Thank you. Amin. Ini ada pertanyaan menarik nih untuk mungkin boleh menutup diskusi kita malam hari ini juga ya. Karena waktu juga sudah berjalan terus. Iya ya. Nah ini pertanyaan dari Nikos. Nggak terasa ya Bu? Dari Nikos dan juga Kak Pi Harianja. Ini saya gabungkan karena masih cukup nyambung kedua pertanyaan ini. Kalau dari Kak Nikos, bagaimana mengatasi cyberbullying tadi dan segala macamnya? Apakah perlu regulasi dari pemerintah? Yang sudah dibuat adalah UU ITE, tapi praktiknya kadang tidak sesuai dengan tujuannya. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman? Terus Kak Fiarianja juga serupa. Apakah menurut kakak-kakak dengan membuat akun fake mengatasnamakan nama kita termasuk cyberbullying? Karena bullying di digital lebih dikaitkan dengan UU ITE, pencemaran nama baik, begitu. Ini UU ITE semua nih. Siapa yang tahu? Iya, supaya nanti kita nggak salah menjawabnya ya. Ya tahu sih tentang UU apa, tahu dikit-dikit lah ya. Tapi ya seperti ini tentang kecerdasan digital, sebelum kita beropini lebih baik nanti kita harus baca baik-baik, tahu baik-baik, dalami baik-baik secara detail tentang apa itu UU ITE, baru kita bisa berkomentar dengan lebih tepat. Tapi saya bersyukur sih tetap ada untuk UU ITE itu ya, karena ketika pemerintah pun sangat memperhatikan tentang hal ini, apalagi dengan firman Tuhan. Itu yang saya dalami ya. Pemerintah secara umum pun memperhatikan ya. Firman Tuhan pasti lebih lagi penuh dengan koridor-koridor di mana kita harus memperhatikan teman-teman kita, waktu kita yang kita gunakan untuk Tuhan, dan bagaimana kita bersikap kepada mereka dalam dunia online. Gitu. Ya, thank you Bu Evi. Kakak-kakak minta maaf nih terkait UU ITE. Mungkin kalau terkait Alkitab kami akan jawab bertiga nih. Berempat bahkan kami mungkin akan diskusikan lagi. Tapi kami tentu perlu belajar dan baca lagi terkait UU ITE supaya tidak salah menjawab. Supaya kami juga tidak menyesatkan dan kami tidak jadi malah tidak punya empati nanti. Oke, thank you banyak teman-teman yang sudah menemani. Mungkin sebagai penutup malam hari ini dari teman-teman boleh berikan closing statement-nya dari Kak Nehemia, Kak Mercy, Kak Evi, nanti aku terakhir. Silakan. Oke, ya kalau dariku tentang diskusi yang sudah kita lakukan ini ya bagaimana bijak dalam menggunakan waktu, bukan hanya ketika bersosial media ataupun berscreen time, tetapi juga secara nyata pun juga gitu ya. Sama sih seperti yang sudah dibahas banyak tadi, bagaimana menggunakan waktu yang ada. Kalau Pujian bilang kan hidup ini adalah kesempatan itu tadi, itu bagaimana kesempatan itu ya dilakukan dengan hal-hal yang bermanfaat pastinya itu. Jadi supaya kita tetap bisa
jadi yang itu ya, netizen on track di God track gitu. Jadi memang benar-benar nggak keluar ke sana kemari, tetapi jadi apa ya, agen perubahan untuk mengubah netizen plus 62 menjadi lebih baik lagi. Amin. Thank you. Merci. Oke, kalau closing statement dari saya, dari obrolan kita dari awal ya, screen time itu sebenarnya hal yang lumrah yang sering kita hadapi karena kita berada pada era teknologi yang semakin berkembang. Jadi segala sesuatunya kita dapatkan dari teknologi yang ada, dan apa tindakan kita? Tindakan kita yaitu bijak. Apa yang menjadi acuan kita yang pertama, hal yang pertama yang harus kita kerjakan itu apa? Tujuannya apa? Jadi kalau tidak ada tujuan, mending tidak usah seperti itu. Itu akan mengacu kita pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya bisa saja tangan kita gatel, kita memberikan komentar-komentar yang tidak bagus, dan itu menjadi bullying untuk orang lain, kita menjadi pelaku, dan lebih tepatnya adalah bijak dalam mempergunakan waktu yang ada. Seperti itu, gunakan fungsinya sesuai dengan tujuannya. Ya. Oke, aku ya, kalau aku akan dengan satu ayat aja sih, dari 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, screen time, ya, kita mau menatap layar diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, bukan segala waktu kita untuk menatap layar itu berguna, segala sesuatu diperbolehkan, benar ya, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kembali lagi ya, untuk bisa melihat tujuan kita dan mengevaluasi dan juga menilai apakah yang kita lakukan selama screen time itu betul-betul membangun hubungan kita dengan Tuhan, terutama juga untuk membangun diri kita sendiri juga, gitu. Oke, thank you. Jadi kok perbanyaklah relasi dengan teman, dengan sesama manusia, supaya empati juga timbul gitu. Yang paling utama relasi kita dengan Tuhan, supaya kasih kita dengan Tuhan timbul, dan kasih kepada sesama akan mengikuti pasti ketika relasi kita dengan Tuhan baik. Oke, dari Kak Fi Harianja juga memberikan closing statementnya dari ayat yang juga kita telah diskusikan tadi, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Thank you banyak semua, Kak Evi, Kak Mercy, Kak Nehemia, dan teman-teman semua penonton yang sudah ikut menonton dan yang telah memberikan komentar maupun pertanyaan. Thank you banyak, dan jangan lupa hadir di Sabda Youth minggu depan. Tentu kami minggu depan akan menjumpai kalian lagi dengan topik yang baru, topik yang segar di bulan yang baru, bulan Juni, dengan topik yang fresh, yang menarik. Jika penasaran, tunggu saja. Minggu depan pasti kami hadir. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang nonton malam hari ini, jika ingin ikut diskusi dengan kami juga boleh, silahkan hubungi admin supaya kami juga bisa menghubungi dan mengatur jadwalnya juga, supaya kita bisa sharing bersama, duduk bersama. Thank you banyak semua. Sekali lagi mungkin bisa ditutup dalam doa juga, karena kita mengawali juga tadi dengan doa. Ditutup oleh Kak Nehe. Boleh berdoa, Kak Nehe? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh banyak mendiskusikan Tuhan tentang screen time, empati digital, dan juga tentang bullying dan cyber. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, kiranya apa yang kami diskusikan ini bisa bermanfaat untuk kami, untuk penonton yang menonton di rumah. Ini bisa menjadi edukasi untuk kami, bagaimana kami bijak menggunakan waktu kami, bijak menggunakan waktu untuk bersosial media, untuk berdunia maya dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak pilihan-Mu dapat menggunakan ini semua, dan kami bisa menjadi dampak yang baik di dunia maya maupun di dunia yang nyata ini. Tuhan, terima kasih, kami sudah selesai. Kiranya Tuhan yang terus tolong kami, sertai kami dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, pertemukan kami dalam kasih-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you, sampai jumpa minggu depan. Thank you. Ya. Sudah menemani malam hari ini. Thank you teman-teman semua yang nonton juga. Thank you.